Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan program Ramadan virtual dengan tema perspektif penyiaran Islam, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini di Majelis Nasional kami, kita juga kedatangan senior kita, abang kita, Bang Akbar Tanjung. Selamat malam Bang. Dan para hadirin dan hadirat yang menjadi jemaah virtual pada malam hari ini dimanapun berada secara virtual di seluruh Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung saja untuk penyampaian ceramah. Kita persilahkan kepada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, Guru Besar UIN Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya kedengaran? Tes suara, ya. Gimana suaranya? Bagus Pak, bagus. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya lanjut, itu ada PowerPoint saya kirim tadi ke Andi Faisal Jolong, ya. Mudah-mudahan juga Mbak Mega sudah bisa koordinasi dengan panitia agar bisa juga ditampilkan, ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hormati Abangda Dr. Insinyur Akbar Tanjung yang selalu setia bersama dengan kita baik sebelum corona maupun setelah COVID-19 ini. Beliau selalu menyertai kita dimanapun saya perhatikan ada kegiatan-kegiatan kami, beliau selalu berusaha hadir, dan ini saya kira menjadi penyemangat juga bagi kita semuanya, karena Abangda masih tetap juga bersemangat untuk menjadi panutan kita semua, ya. Tentu pada para pengurus MN Kahmi, ya, yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir, saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan yang saya kira model baru ini, ya, kegiatan yang sebetulnya jauh sebelumnya kita sudah laksanakan juga dalam bentuk offline atau face to face tatap muka. Tapi dengan kondisi sekarang, karena adanya COVID-19, maka kemudian kita tiba-tiba semuanya beralih ke dunia virtual, dunia maya, termasuk dalam hal pemberian kuliah, ceramah,
bahkan juga dalam rapat-rapat ya, serta interaksi dengan keluarga, itu semuanya tiba-tiba kita memang dipaksa untuk apa yang disebut dengan industri 4.0 atau society 5.0 ya, yang beberapa tahun yang lalu ya kita selalu berbicara tentang pentingnya yang namanya 4.0 untuk diterapkan dalam birokrasi, dalam administrasi, dalam interaksi kita sehari-hari. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kemudian teknologi yang diciptakan oleh Eric Chan ini, namanya Zoom, terutama Zoom, dan tentu aplikasi-aplikasi lainnya, itu sudah siap sedia untuk kita bisa gunakan untuk berinteraksi secara virtual. Bayangkan kalau ini aplikasi-aplikasi ini tidak tersedia, kemudian virus atau COVID-19 ini datang, ya tentu kita semua menjadi kalang kabut. Dunia ini menjadi benar-benar menjadi diam, menjadi gelap. Mungkin tidak ada interaksi secara langsung karena kita tidak dibolehkan untuk berinteraksi secara langsung. Ya. Inilah saya kira efek yang sangat luar biasa dengan temuan aplikasi teknologi yang memungkinkan kita semua tetap bisa berinteraksi dengan baik. Ya, silakan ditampilkan PowerPoint yang sudah tadi kami kirim. Oke, apakah panitia bisa mendapatkan PowerPoint itu? Ya. Oke, di sini ada topik yang diberikan oleh panitia, yaitu fenomena Ramadan virtual, ya, yang kira-kira tentu kalau dimaknai secara bahasa Indonesia kita, ya tentu gejala bulan suci Ramadan dengan menggunakan teknologi maya, ya. Saya diminta untuk melihat bagaimana dalam tinjauan ilmu komunikasi penyiaran Islam. Ya. Oke, next. Kemudian di sini ada konteks yang kita akan bicarakan pada malam ini, yaitu bahwa ada konteks offline yang sebelum COVID-19 kita semua rasakan. Kemudian ada konteks online yang sekarang ini kita amalkan, kita alami. Kalau offline itu kan sifatnya memang tatap muka, ya kita ke ruang kelas, kita ke ruang masjid atau musola atau majelis taklim. Tapi kemudian kita di online sekarang ini tentu harus sifatnya virtual, yaitu maya. Kemudian dalam hal ibadah, ya kalau sifatnya offline, ya tentu kita pada umumnya harus berinteraksi langsung secara fisik. Ya, nah, kita bisa jabat tangan, kita bisa membuat saf lurus dan berdempetan, dan kita bisa juga berinteraksi tadi tatap muka. Nah, kemudian ya secara materi ya juga kita tentu kita bisa juga membawa sajadah, ya kita juga langsung bisa menyerahkan umpamanya sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kita juga bisa jabat tangan langsung. Begitu juga dalam hal ibadah, sholat, kita ini bisa menjadi makmum, jadi ikut kepada imam, umpamanya secara fisik,
Mereka ruku, kita ruku, mereka duduk, kita duduk. Ya, itu kalau offline. Tentu juga keikutsertaan yang biasa disebut dengan berjamaah. Nah, itu juga menjadi sangat penting ketika kita beroffline. Kemudian ketika di dunia online, ya kita itu beribadah sifatnya non fisik. Ya. Jadi kita seolah ini berhadapan-hadapan, ya, tapi sebetulnya itu hanyalah image, itu hanyalah animasi, itu hanyalah gambar. Ya. Nah, tentu sifatnya immaterial. Ya, kalau disentuh ya itu tidak ada materinya, hanya layar saja. Ya, dan tentu juga sifatnya personal. Ya, kita sekalipun kita bisa tentunya mengikuti orang yang ruku, orang yang sujud, ya orang bersedekah, ya tapi ya tetap saja sebetulnya kita lakukan itu secara personal, ya. Dan tentu juga terpisah, ya. Bagaimanapun kita berusaha menjadi anggota jamaah, tapi sebetulnya ya kita masing-masing di rumah kita, di kantor kita, bahkan sering juga di kamar-kamar kita masing-masing, bahkan dalam kendaraan, ya. Dan itu bisa disetting seolah-olah kita itu berada dalam dunia tertentu sesuai dengan latar belakang screen yang kita tampilkan, itu seolah-olah kita bisa terlihat ada di pinggir danau, di pinggir sungai, di balik gunung, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan online. Begitu juga dalam hal dakwah, ya. Ya tentu kalau dakwah kita dulu pakai tulisan, pakai kitab, ya, pakai buku, pakai slides, ya. Nah, kemudian juga dalam hal lisan, verbal, ya kita langsung bisa didengarkan, ya langsung itu apa yang kita ucapkan, kita langsung berinteraksi dengan orang yang kita dakwahi, ya. Begitu juga dalam hal perbuatan, ya kita langsung melakukan perbuatan dakwah itu kepada masyarakat yang akan kita target agar mereka bisa menjadi pengikut dakwah kita. Nah, tetapi kalau dalam hal online, ya tentu dakwah kita ya sifatnya teks, seperti sekarang ini kita menggunakan screen, ya, dan tentu juga audio, ya, nah, digabungkan dengan video. Jadi itulah kira-kira suasana yang kita semua alami sekarang ini, dan tentu perbandingannya bisa kita rasakan. Tadi saya melihat juga sudah ada sholat tarawih langsung dilaksanakan di Kahmi Center, ya. Alhamdulillah, berarti kan ini boleh dikata blended, ya. Satu sisi ada jamaah di sana, tapi juga di dunia kita di luar sana ini ya justru banyak juga peserta yang mengikuti ceramah atau kegiatan kita pada malam ini. Oke, next. Bapak Ibu semuanya, ya kita tahu bahwa tujuan Ramadan, ya secara umum, ya puasa, mendirikan malam atau menegakkan malam itu ya kuncinya sebetulnya tujuannya adalah takwa itu sendiri, ya. Tetapi takwa ini ya, kalau kita periksa dalam Al-Qur'an, umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah 177, kemudian Ali Imran 134 135, kemudian Al-Anbiya 48 sampai 50, begitu juga Az-Zariyat 15 sampai 19. Itu ternyata kalau kita bagi, ya itu ada yang sifatnya vertikal, kemudian ada juga yang sifatnya horizontal. Ini kalau kita perhatikan makna takwa itu, ya. Sekalipun secara umum takwa itu artinya meninggalkan semua yang buruk-buruk, ya, yang jelek, yang merusak, kemudian kita melaksanakan semua yang baik-baik, ya. Ya, cuma kemudian ternyata kalau kita periksa dalam Al-Quran ada itu definisi atau penjelasan apa sih takwa itu secara khusus, ya. Nah, ternyata ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal ini biasanya disebut dengan
hablum minallah ya. Ya, tapi sebetulnya bukan hanya Allah, tapi seluruh perangkat-perangkat gaib itu ya kita harus yakini eksistensinya dan juga lebih khusus lagi kemahakuasaan ya, maha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan segala perangkatnya seperti malaikat-malaikat yang malaikat itu kan koordinatornya ada 10 yang sifatnya koordinator, tetapi ya menurut para ulama itu bisa jumlahnya jutaan, bahkan miliaran, bahkan lebih dari itu. Ya. Allah juga kalau dalam Al-Quran kita tahu ada 99 sifat Allah. Tapi menurut ulama lain ya kalau dihitung ya sebetulnya bukan hanya 99, tetapi itu bisa sampai 134 sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun baru bersifat kata sifat ya. Maksudnya bentuk kata sifat dalam Al-Qur'an. Belum yang sifatnya kata benda, belum yang sifatnya kata kerja ya atau kata jadian. Itu pada dasarnya semua isi Al-Qur'an itu ya itu merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau membaca Al-Qur'an ya sebetulnya itu seolah-olah kita berinteraksi atau Allah sebetulnya berbicara kepada kita. Kalau kita sholat, ya sebetulnya kita itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu malaikat ini menjadi fasilitator yang luar biasa. Kita tahu bahwa malaikat itu ya juga ada malaikat yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberikan inspirasi ya. Ada malaikat yang mencatat semua ya seperti sekarang ini kita direkod, direkam itu semua adalah pekerjaan malaikat raqib dan atid ya. Kemudian ada juga malaikat yang khusus untuk melayani kita dari segi rezeki ya, itu ada Mikail umpamanya. Lalu nanti ada malaikat alarm yang nanti memberikan meniup teropong itu ya, trompet ya, kemudian semua makhluk akan lahir, kemudian dalam keyakinan kita ditiup lagi trompet itu, kemudian akan bangkit lagi semuanya. Nah, begitu juga nanti ada malaikat dalam neraka dan surga. Oke. Rasul juga ada 313 dalam hadis dikatakan, dan nabi ada 124.000 nabi yang pernah diutus ya ke alam ini, dan tentu kita yakini Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Jadi jumlahnya itu ya 124.313, dan kita meyakini bahwa Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi penghulu ya, pemimpin para nabi dan rasul, dan itu terbukti ketika Rasulullah itu sebelum Mi'raj itu di Masjid Aqsa, Rasulullah memimpin sholat di sana, di mana makmumnya adalah para nabi dan rasul dan wali-wali. Kemudian ya tentu kitab suci, ini perlu saya ingatkan bahwa kita itu percaya semua kepada kitab-kitab suci. Ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, nah, tentu Quran ya, dan juga ada suhuf-suhuf yang lainnya. Ini kan bukti bahwa ya Islam itu sangat menghormati, menghargai agama-agama lain ya. Ya itu rasul-rasul kita akui ya, rasul-rasul yang lain kita akui, bahkan tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak percayai rasul-rasul yang pernah diutus itu, nabi-nabi semuanya kita percayai ya sebelum Nabi Muhammad. Malaikat juga begitu kan, sama referensi orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau Barat menyebutnya Michael, kita menyebutnya Mikael. Mereka menyebutnya Gabriel, kita menyebutnya Jibril. Mereka menyebutnya Angel of Death, kita menyebutnya Malakul Maut. Kemudian Israfil kita sebut, mereka menyebutnya dengan Rafael. Gitu. Jadi ini semua bukti bahwa kita ini sangat toleran, sangat terbuka, menerima agama-agama lain. Ya cuma ya tentu masalah mereka kemudian tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Ya, jadi kalau ada istilah kafir itu sebetulnya ya mereka ini menutup diri kepada dua hal ini, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada
Rasul, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya tentu soal akhirat ya agama-agama itu ya pada umumnya percaya kepada akhirat. Jadi ini tidak ada masalah sebetulnya dalam konteks ini. Begitu juga dalam hal takdir baik dan takdir buruk. Nah kemudian yang kanan ini Bapak Ibu semuanya para peserta yang menyimak dan menghadiri acara di sana, ternyata takwa itu sangat down to earth, sangat membumi sebetulnya ya. Takwa itu ya pertama ya memang harus wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin ya sabil wasailin fir riqab. Jadi memang kita harus berbagi kepada orang-orang yang terdekat kita dulu ya, karib kerabat dulu ya. Ya kita berbagi apa yang kita miliki, apakah ilmu pengetahuan atau harta benda atau uang finansial ataukah konsultasi-konsultasi yang sifatnya juga nasihat-nasihat. Nah, itu semua sifatnya kita harus selalu bisa berbagi. Kemudian ya tentu kita harus selalu bisa menepati janji. Ya, ini sangat manusiawi, sangat horizontal ini menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Kemudian kita juga harus bersabar. Wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba's. Bersabar ketika kita umpamanya mengalami bencana alam ya, ini sekarang ini. Nah, kemudian bersabar apabila kita ditimpa penyakit ya, saudara kita kena penyakit umpamanya. Kemudian kita juga ketika berjuang bekerja ya, entah itu sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai birokrat, sebagai aktivis, kita selalu harus bisa bersabar, karena itulah kunci-kunci yang disebut dengan takwa tadi. Kemudian harus bisa mengontrol emosi, terutama emosi kemarahan. Ini tentu dalam bulan Ramadan ini sangat diharapkan agar manusia, kita umat Islam yang berpuasa ini terlatih untuk bisa mengontrol emosinya agar tidak selalu memunculkan nafsu amarah. Ya. Jadi emosi ini harus dikekang, harus dikontrol ya, agar tidak liar ya. Sifat-sifat kita yang suka marah-marah itu, apalagi bukan tempatnya, ya bukan waktunya, karena tentu saja tetap dalam hal-hal tertentu ya seorang pemimpin harus juga bisa menunjukkan umpamanya direksinya ya, maksudnya bersifat direktif, arahan ya. Nah, namun ya tentu tidak perlu dengan cara emosional penuh kemarahan. Nah, dan tentu di sini memaafkan sangat penting untuk kita bisa memaafkan dan tentu tidak mau mengulangi hal-hal yang sudah diketahui itu buruk ya, tidak akan terulang lagi karena itu sudah diketahui bahwa alam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian terakhir wallahu yuhibbul muhsinin ya, bahwa Allah itu senang sekali orang yang berihsan. Artinya berbuat baik kepada alam sekitar kita ini, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada gunung, pohonan, semua yang ada di sekitar kita, apatah lagi kepada manusia, karena Allah itu wahsin kama ahsanallahu ilaik, ya berbuat ihsanlah karena semuanya Allah itu berbuat ihsan kepadamu sekalian. Oke, next. Oke, yang ingin kita coba tanya ini lebih jauh adalah bagaimana fenomena Ramadan virtual dalam perspektif komunikasi penyiaran Islam. Lebih khusus lagi kita melihat apakah sebetulnya fenomena itu, mengapa Ramadan itu penting dalam tradisi Islam, apakah makna virtual itu, dan apa saja amalan-amalan virtual yang dilakukan, siapakah pelaku komunikasi penyiaran Islam itu, dan apa saja aspek-aspeknya. Oke. Silakan. Oke, berikutnya adalah kita coba melihat, silakan dialihkan, digeser. Ini ada sedikit definisi yang tadi itu, bahwa realitas maya atau virtual ya, adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi. Ya, ini salah tulis, dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Nah, ini sekarang ini kita
rasakan ya bagaimana komputer itu bisa melakukan simulasi ya suatu lingkungan ya yang sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi ya. Kan bisa juga itu sifatnya imajinatif, tapi kalau sekarang ini kan betul-betul apa yang kita lakukan itu direlay, disiarkan ya, lingkungan atau kondisi keadaan yang berlaku yang terjadi itu benar-benar tersampaikan melalui komputer seperti kita sekarang ini. Kemudian apa sih fenomena itu? Yaitu apa yang terlihat atau yang merupakan gejala-gejala alam atau hal-hal yang dirasakan dengan panca indera ya, hal-hal yang juga yang sifatnya mistik atau klinik ya, atau bersifat faktual atau kenyataan kejadian, dan biasa juga dikatakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi di mana-mana gitu sehingga menyebar. Nah, itu biasa juga diartikan fenomena seperti itu. Oke, next. Oke, kelihatannya ada itu gangguan. Di situ ada konsep Islamic communication. Coba diklik lagi ya. Bisa lihat ada masalah ya. Oke, baru muncul ya. Oke, jadi kawan-kawan semuanya, di sini ada konsep new media, ruang virtual dakwah ya. Jadi kalau kita perhatikan itu ada yang namanya old media atau konvensional media, tapi ada juga new media ya. Ke media konvensional itu televisi itu sudah masuk konvensional, radio sudah masuk konvensional, telepon itu sudah konvensional, video sudah masuk konvensional ya. Apalagi yang print media seperti surat kabar, majalah, tabloid, itu semua sudah menjadi konvensional ya. Bahkan ada yang tradisional ya, seperti wayang, seperti majelis taklim ya, itu pengajian-pengajian itu dianggap sebagai media tradisional. Nah, tapi dalam konteks kita sekarang ini ada namanya new media, tetapi ya new media ini justru membuat kita ini bisa bebas berekspresi. Karena kenapa? Ya itu memang terjadi apa yang disebut dengan desentralisasi gagasan ya, desentralisasi ide, sehingga yang tadinya itu sentralisasi semua terfokus umpamanya di surat kabar, majalah, di ruang editorial board itu ya, tetapi kemudian tiba-tiba semua kita bisa memberikan informasi masing-masing. Terutama dengan media sosial sekarang ini kita dengan bebas sekali untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya. Nah itu yang disebut dengan desentralisasi. Kemudian juga sudah menjadi two directions, menjadi semuanya serba dua arah ya. Nah, bahkan juga multi directions ya, seperti kita sekarang ini apa yang kita sampaikan yaitu sifatnya kalau kita lihat seolah-olah kita two directions, tapi sebetulnya terjadi di setiap monitor, di setiap screen orang-orang yang terlibat ya. Kemudian juga kemudian menjadi beyond the control of the situation. Jadi kita malah tidak bisa mengontrol ya. Apa yang umpamanya saya sampaikan ini kan nanti itu sudah bisa disebar kemana-mana. Itu memang nature dari new media itu. Ya. Bisa juga nanti dimodifikasi, ya, bisa diubah-ubah, bisa di-copy, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu kelebihannya semua ini. Ya. Nah, kemudian
Nah, ini puncaknya tentu melahirkan juga demokratisasi, semua orang bebas untuk berekspresi, semua orang bebas untuk menyatakan pikiran-pikirannya tanpa hambatan sebetulnya. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Kita umpamanya mau ngomong ke Bang Akbar sekarang ini, ya kita langsung, ya tahu nomornya kita bisa langsung menghubungi beliau, gitu ya. Itu melalui sekretarisnya, ya. Nah, kemudian melahirkan individual orientation. Jadi semua orang mempunyai orientasi individu ya, sesuai dengan kebutuhan, keinginannya. Orang bisa mengekspresikan melalui media baru ini ya. Nah, tentu juga melahirkan kesadaran individu masing-masing dan setiap orang mempunyai kesadarannya masing-masing. Nah, jadi kuncinya yang sebelah kanan itu adalah terjadi desentralisasi ya, proses dakwah dalam hal ini dan juga melahirkan yang disebut dengan resepsi aktif ya. Artinya tadinya kita menjadi penerima yang pasif, tapi tiba-tiba kemudian kita bisa menjadi pengirim atau komunikator yang sangat aktif semuanya, dan inilah yang disebut dengan active reception. Artinya aktif menerima, tapi aktif juga untuk mengirimkan apa yang kita mau kirimkan kepada orang lain. Oke, next. Bapak Ibu semuanya, kemudian di sini ada konsep Islamic communication. Ya. Nah, itu yang sebelah kiri. Ya, kalau kita umpamanya kutip dari Profesor Maulana, Hamid Maulana, ini seorang Muslim ahli komunikasi Islam yang mengajar di American University di Washington DC. Ya, ini gurunya Dr. Marwah Daud Ibrahim. Ya, ini pembimbingnya ketika beliau mengambil doktor di American University Washington. Nah, saya juga pernah berguru sebentar dari beliau. Ya. Kemudian di sini dia mengatakan bahwa komunikasi Islam itu adalah meliputi 5 hal, yaitu meliputi tauhid, ya, itu keesaan Allah ilahi, makhluk dengan manusia, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini menarik ini karena inti dari tabligh ya, komunikasi Islam itu adalah harus bisa mencegah perbuatan yang mungkar dan selalu memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Kemudian juga melahirkan ummah ya. Nah, ini ummatul muslimin, melahirkan komunitas-komunitas. Nah, ini sudah menjadi teori yang luar biasa. Ummatic approach. Nah, kemudian tadi yang takwa yang kita sudah jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian intinya juga adalah amanah. Ya, jadi kunci daripada komunikasi Islam itu bahwa kita harus membangun yang disebut dengan amanah. Ini menurut Profesor Hamid Maulana. Namun saya mencoba, saya sendiri dalam karya saya tahun 2018, melihat bahwa justru bukan 5 saja, tapi kalau kita rinci itu akan menjadi 10 bagian komunikasi Islam ini, yang itu meliputi tabligh, ya kita harus menyampaikan yang sifatnya informasi. Ya. Itu kalau tabligh itu sifatnya informasi, artinya mau orang terima atau tidak, kita harus memfasilitasi jamaah kita, umat kita dengan informasi tentang Islam. Begitu juga tentang tadzkir, ya kita harus mengingatkan, ya tadzkir. Jadi reminding, kita ikut mengingatkan itu. Itu ciri daripada konsep komunikasi Islam. Yang kedua, yang ketiga juga kita menyadari bahwa hanya yang yakhsha, yang takut, yang khawatir akan efek buruk dari apa yang kita sampaikan, yang akan mempunyai kesadaran, yang akan menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi tidak semua orang itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan, tapi hanya yang ada rasa khawatir, ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini ada teori yang disebut dengan fobia atau terorisme. Terror, ya. Nah, ini memang kalau prinsip Islam itu 2 hal ini bisa membuat orang juga itu tergugah. Kalau ada bersifat terrorizing atau bersifat fobia, ya.
Makanya Barat sekarang ini mereka membangun yang disebut dengan Islamofobia, Islamic terrorism, karena itu bisa menggugah manusia untuk mempercayai sesuatu. Nah, dan ini perlu kita lawan sebetulnya ini ya, dan perlu kita luruskan supaya tidak mengkristal Islamofobia itu, begitu juga Islamic terrorism, karena ini sudah menjadi frame yang seolah-olah itu meluas di dunia kita sekarang ini. Begitu juga kita itu harus sadar bahwa untuk berdakwah kita tidak bisa memaksakan ya orang lain. Kan la ikraha fid din ya. Jadi yang ke-4 dan 5 itu ya searah bahwa kita tidak mampu untuk membuat orang yakin, percaya, tapi kita harus memberikan informasi. Dan juga ya tidak bisa memaksakan ajaran itu. Karena kita tahu bahwa hanya yang mau saja, mayyasha itu saja yang akan berubah. Ya, kita tahu bahwa innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan kepada orang kafir, mereka itu tidak akan mau berubah. Ya, jadi ini prinsip Islam sebetulnya. Tapi tetap saja kita akan tetap menyampaikan risalah Islam ini dengan prinsip bahwa tidak akan memaksa tadi itu. Kemudian juga kita tahu bahwa tidak akan berubah sebuah kaum, seorang individu apabila kaum atau individu itu tidak mengubah diri mereka sendiri. Ini prinsip sebetulnya ya. Kemudian juga ya orang-orang yang kafir kalau tidak mau ya itu tadi dalam surah Yasin juga dikatakan seperti itu, bahwa kalau sama saja kita beri peringatan atau tidak ya itu tetap mereka akan menolak ya. Kemudian ya prinsip kepuasan, ridho itu penting ditekankan dalam prinsip komunikasi Islam. Dan terakhir adalah masalah musyawarah. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, bahkan menjadi istilah lembaga permusyawaratan ya. Rakyat MPR itu umpamanya, dan ini sudah menjadi bahasa keseharian kita. Ini konsep Al-Quran sebetulnya. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu semua, ya, adik-adik, abang-abang semuanya yang mengikuti webinar ini, yang berikutnya adalah ada konsep al-izaah itu ya, penyiaran, dan juga al-i'lam, konsep komunikasi, dan juga tadi konsep tablik itu. Jadi ini semuanya sifatnya penyampaian saja. Nah, jadi kalau kita berdakwah itu ya kita sebetulnya menyampaikan, ya bukan memaksakan, bukan juga memanipulasi, bukan juga mengintimidasi, bahkan istilah saya bukan koerseduksi. Koerseduksi itu gabungan antara koersi, paksaan, seduksi, bujuk-bujukan. Yang kita tidak mengenal itu dalam prinsip komunikasi Islam dan penyiaran Islam. Oke, Bapak Ibu semuanya, next ya, di sini ada platform yang saya sampaikan tadi itu yang sekarang ini kita manfaatkan. Jadi ada Zoom yang kita sudah semuanya secara meluas kita manfaatkan untuk apa saja ya, berdakwah, untuk kuliah, untuk rapat, konsultasi ya, karena tadi ada corona, ada juga yang menggunakan Jitsi, ada juga Kisco, bahkan juga ada tim itu ya, ada Skype, ada free conference, ada GoToMeeting, ada Slack, ada FaceTime. Nah, yang terakhir ini yang di bawah itu, Bapak Ibu semuanya, itu tidak lama lagi sebetulnya kita akan berganti yang disebut dengan hologram itu. Ya. Kalau dunia hologram ini nanti kita sudah alami ya, maka kita itu bisa nanti memindahkan tempat ya. Nah, umpamanya kita bisa seolah-olah berada dalam suatu ruang tertentu ya, ruang Masjidil Haram umpamanya ya, atau masjid tertentu yang kita inginkan.
Dan ini Rasulullah sebetulnya sudah mengalami ini ketika Isra wal Mi'raj. Dan menurut ilmu komunikasi, terutama teknologi ya komunikasi, ya ini bukan hal yang mustahil. Bahkan orang-orang Jepang itu sudah sekarang merancang bagaimana agar bisa mengikuti World Cup umpamanya dan tidak perlu meninggalkan Tokyo. Cukup mereka ke Tokyo, kemudian itu dengan teknologi hologram, kemudian mereka mengikuti pertandingan sepak bola seolah-olah mereka itu berada di pinggir lapangan sepak bola, melihat itu rumput-rumputnya, melihat pemainnya berpeluh, berkeringat. Wah, bolanya itu dekat sekali dalam pandangan ya. Nah, ini nanti akan terjadi seperti itu dan ini bisa juga berefek kepada hal-hal yang sifatnya etika ya. Nah, orang bisa datang ke tempat kita tanpa sepengetahuan misalnya suaminya, kakaknya, bapaknya dan seterusnya. Nah, tentu ketika dunia ini ya yang terwujud dunia hologram ini maka tentu kebijakan-kebijakan tentang hal ini harus menyertainya gitu ya. Artinya peraturan dari pemerintah tentang teknologi seperti ini harus segera muncul karena kalau tidak ya akan melahirkan permisivisme yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya ada sekarang kita ada masjid virtual dan kegiatan keagamaan Ramadan ya. Yang dibawa itu ya jadi saya sebetulnya menyarankan agar masjid memiliki website dakwah. Ini perlu ini saya kira solusi-solusi untuk sebetulnya bukan hanya dalam Ramadan, tapi beyond Ramadan ini pun bisa kita laksanakan atau lakukan itu. Kemudian masjid memiliki akun sosial media, ya, seperti YouTube dan Facebook. Ini seharusnya seluruh masjid ini memiliki sistem seperti itu. Kemudian masjid menyiarkan kegiatan keagamaan secara virtual. Kalau ini saya lihat sudah banyak ya. Saya umpamanya khutbah di mana-mana itu semuanya sudah ada kamera di depan. Kita juga yang khotib ya tentu harus juga hati-hati ya ucapannya, pilihannya karena itu akan terrekod, terekam dan itu sudah susah dihapus apabila sudah masuk di YouTube dan tersebar kemana-mana. Nah, tapi manfaatnya juga dimanapun, kapanpun orang bisa mengikuti khutbah kita, ceramah kita. Umpamanya sekarang ini kalau disiarkan kan nanti akan tetap bisa diikuti oleh siapapun dan kapanpun mereka bisa lakukan. Kemudian tentu menyediakan ruang tanya jawab, ya, keagamaan virtual ini sangat penting karena banyak tentunya anggota masyarakat kita yang selalu haus ya dan dahaga tentang informasi keagamaan, ada yang sukanya tentang fikih, ada yang sukanya tentang filsafat, ada yang sukanya tentang tasawuf, mistisisme, ada juga yang sifatnya ibadah mahdah, ada juga yang maunya doa-doa, ya terserah. Ya, ada yang sifatnya konsultasi-konsultasi. Ini semuanya sekarang ini terbuka secara virtual dan bisa kita lakukan. Tentu kami dalam hal ini bisa juga melakukan itu. Dan tentu menyediakan ruang video, konferensi dakwah seperti sekarang ini, ya kami menyediakan forum seperti ini, ya sehingga ya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Saya kira ya sampai sini saja dulu ya 40 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya atau diskusi atau ada yang mau menyampaikan sesuatu ya. Oh, itu tadi masih ada ya, maaf, ada rupanya. Itu ada yang berikutnya lagi itu bahwa ya penyediaan buku-buku e-book ya keislaman dakwah yang bisa di download di website, kemudian menyediakan video ceramah ya 5-8 menit yang di-share melalui YouTube dan media sosial lainnya, kemudian penyediaan konten-konten singkat melalui poster umpamanya. Kemudian untuk fenomena bulan Ramadan ini
ya kita melihat bahwa ini masih tanda tanya sebetulnya, ini apakah boleh sholat Jumat virtual. Di tahun lalu ketika kita di awal-awal Corona ini, ya kita semua PSBB, ya ada yang mencoba melakukan ini sholat Jumat virtual, ya. Ya artinya ya itu tetap mengikuti syarat sah dan rukunnya, ya. Nah, kemudian fenomena sholat tarawih virtual ada juga itu dulu tahun lalu, tapi saya kira kalau sekarang ini karena sudah bisa juga orang ke masjid, ya separuh orang ke masjid, dan tadarus online kalau ini saya kira sudah banyak sekali itu beredar, dan kemudian tentu pesantren virtual. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, Guru Besar kita, atas penyampaiannya pada malam hari ini terkait dengan virtual, dakwah virtual macam-macam. Ya. Kemudian di Kahmi, kebetulan kita juga lagi menyiapkan dakwah virtual. Urusan tadi kita juga rapat terkait dengan tim media digital Kahmi, ini juga membahas terkait dengan dakwah virtual ke depannya. Bismillah, pada malam hari ini kita juga akan mulai melaksanakan itu. Dan di samping Bang Akbar beserta istri pada malam hari di Majelis Nasional Kahmi, kita juga ada Korpres Bang Sigit Pamungkas juga hadir bersama kita di Majelis Nasional. Kemudian juga senior kita, abang kita anggota DPR RI Bang Zulfikar juga hadir di Kahmi Nasional pada malam hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, sekaligus mungkin ada Bapak Ibu yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan, mungkin kita persilakan ya. Nah, ini ada dari MN Kahmi, Bang Syahrir, yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Andi Faisal Bakti. Kepada Bang Syahrir, saya persilakan. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita hadir di acara yang sangat berharga, di acara agama. Tentu tetap kita memberikan penghormatan atas kehadiran Bang Akbar Tanjung, senior kita, dan juga Yunda Nina yang setia mendampingi kita malam hari ini. Besok datang lagi, Bung, supaya kita terus mendapatkan buah untuk penyegaran. Terima kasih buahnya, Bung. Saya kira pertanyaan saya sebenarnya agak singkat juga, pemateri Kakanda Dr. Andi Faisal Bakti. Agak nakal saya bertanya, kalau di Kahmi biasanya agak nakal. Konteksnya adalah karena saya agak menggeluti ekonomi. Pertanyaan saya adalah, apakah setan, jin itu bisa disebut produk gagal atau gagal paham? Ini satu. Lalu kemudian ada Abu Jahal, ada Raja Abraham dan sebagainya. Kalau dalam ekonomi itu disebut adalah produk gagal, tapi kita tidak tahu bagaimana persentase Islam yang menempatkan ini. Setan, jin dan teman-temannya, turunannya Abu Lahab, Abu Jahal bisa disebut produk gagal. Dalam siar Islam kali ini kita mau mendengarkan penjelasan dari Kakanda Dr. Andi Faisal Bakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Profesor. Oke, makasih. Ya, ternyata di sini ada juga Yunda Nina ya. Setiap tahun saya itu sebelum Corona
lalu ke rumah Indah untuk buka puasa. Dan biasanya saya juga mengisi acara dan juga menjadi imam gitu ya. Tentu Pak Pamungkas dan juga Zulfikar ya. Pak Syahrir, ya ini memang bisa juga dikatakan seperti itu bahwa setan dan jin kan itu kan kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dikatakan bahwa wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ingatlah ketika Allah ya berkata, saya akan menciptakan khalifah ya di bumi. Lalu malaikat kan protes, ya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, malaikat semuanya protes. Buat apa Allah itu menciptakan itu? Padahal kami kan sudah patuh, taat, mensucikan, beribadah, ya. Lalu Allah menjawab, wala ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini tahu apa yang engkau tidak ketahui, ya. Nah, kemudian kan dalam pada ayat berikutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ini tadi bicara paham ya. Jadi Allah memberi ilmu pengetahuan atau pemahaman kepada Adam tentang nama-nama alam ini yang biasa disebut dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan sebetulnya itu adalah ilmu tentang nama-nama sesuatu ya. Kalau kita ada finding, ada temuan kan sebetulnya kita itu memberi nama kepada sesuatu yang kita temukan itu ya. Rahasia-rahasia alam ini kita temukan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan itu diberikan kepada Adam. Nah, kemudian Allah menantang ya kepada malaikat ya, apakah kamu tahu ini semua nama-nama ini? Nah, lalu malaikat mengatakan ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami hanya mengetahui apa yang engkau telah programkan kepada kami. Ya, jadi ilmu mereka itu terprogram, tapi mendalam, sangat detail, sangat rinci, tidak pernah lengah, tidak pernah teledor ya malaikat itu. Semua precise itu ilmunya, pengetahuannya. Tetapi ya tentu satu bagian, umpamanya tadi Jibril ya tentang ilmu pengetahuan, tentang ilham, tentang inspirasi, tentang karomah, nah, itu bidangnya. Dan sekarang Jibril pun masih berfungsi. Sekarang ini memberikan kita ilmu pengetahuan, memberikan kita sains. Ya, itu bidang yang digeluti oleh Jibril. Tapi kalau Mikail ya tentang rizki, pemberian rizki, pengaturan hujan, atau pengaturan berkah-berkah atau rizki yang diberikan kepada seluruh makhluk ini, ya tentu termasuk manusia. Nah, itu mendalam semuanya. Nah, tetapi ya mereka menyerah. Kami tidak bisa mengetahui itu semuanya. Kami hanya tahu, kata malaikat, apa yang engkau telah programkan kepada kami. Nah, kemudian lalu Allah mengatakan bahwa, nah, coba kamu Adam sampaikan semuanya apa yang tentang alam raya. Ya. Nah, lalu Adam menyampaikan semuanya. Nah, lalu Allah mengatakan, ya alam akul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ard wa alamu ma tubduna wa ma kuntum kuntum tu'adu yang kamu sembunyikan dan kamu nampakkan. Ya. Ma kuntum taktumun ya. Tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah tahu bahwa malaikat ini pernah juga menyembunyikan sesuatu, ya. Tapi Allah tahu itu, dan malaikat ini pernah juga frontal, ya. Tadi itu kenapa engkau Allah mau menciptakan lagi khalifah padahal kami sudah mengabdi, ya. Artinya ada sifat frontal yang dimiliki oleh malaikat tadi hingga kemudian malaikat itu di frame ya, diprogramkan
ilmunya, kepenguasaannya, juga dengan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, kemudian kelanjutan ayatnya, bismillah, kemudian dikatakan bahwa ya wa isqulna lil malaika ya sujudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, ya, nah, sujudlah kepada Adam. Nah, jadi memang disuruh sujud. Jadi malaikat itu ya sebetulnya menjadi fasilitator ya, kita untuk beribadah itu. Jadi tunduk di sini artinya supaya malaikat-malaikat ini memfasilitasi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, tapi maka tunduklah semuanya itu illa kecuali iblis. Nah, kecuali setan tadi itu. Nah, sebetulnya dia mengerti, cuma dia bolehlah dikatakan gagal paham lah. Ya, jadi ada kemungkinan tugas ini sebetulnya sudah lama di planning, diprogramkan oleh Allah, tapi tidak ada yang secara volunteer, ya, secara sengaja, sukarela mau menerima tugas ini. Sehingga muncul yang namanya tadi iblis itu. Ya. Nah, iblis ini ya kemudian menerima tugas itu ketika Allah mengatakan bahwa ya kamu menjadi orang zalim. Ya, kamu menjadi orang zalim. Lalu dalam ayat berikutnya kan dikatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama dengan pasanganmu. Yang kemudian diartikan sebagai Siti Hawa itu, atau biasa diartikan juga istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kamu berdua, makanya itu selalu berdua. Bukan hanya Adam ya, kamu berdua, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Keduanya, kamu berdua itu bebas untuk menikmati apa yang ada dalam surga ini, apa yang engkau kehendaki. Nah, ini bisa dipahami bahwa soal gender ini ya sudah setara di situ, tidak ada istilah hanya Adam saja atau Hawa saja. Jadi cerita tentang goda-menggoda itu ya kita sudah temukan dari ayat ini bahwa tidak benar bahwa Adam itu digoda tidak mempan, kemudian Hawa digoda lalu mempan, tapi kemudian Hawa menggoda Adam lalu juga takluk ya. Nah, sehingga seolah-olah perempuan ini menjadi pihak yang bersalah gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa ya ini kedua-duanya disuruh tinggal dalam surga, menikmati apa yang ada dalam surga itu, tapi ada syaratnya, wala taqraba, ini keduanya lagi, wala taqraba hadhihi syajarah ya. Tapi kamu jangan mendekati pohon ini. Keduanya kamu berdua tidak boleh mendekati pohon ini, yang kemudian diartikan dalam ayat lain al-khuld. Nah, ini kalau menurut saya khuld ini artinya pohon keabadian. Artinya kalau kamu memakan ini buah khuld ini, kamu akan abadi. Nah, disitulah kemudian tadi iblis mencoba memanipulasi instruksi Tuhan, ya. Nah, dia mengatakan bahwa kamu Adam, kamu Hawa sebetulnya salah untuk menangkap ini. Sebetulnya kalau kamu makan khuld ini, kamu akan abadi. Ya. Nah, kalau kamu tidak makan ya justru kamu tidak abadi. Nah, lalu kan kemudian ternyata ya terpengaruh dengan godaan iblis, karena memang tadi iblis itu diterima permohonannya untuk nanti bisa menggoda seluruh makhluk jin dan manusia untuk nanti bisa tidak bersyukur kepada Allah, bisa melawan Allah, hanya nanti semua terperosok masuk ke dalam kedudukan yang sangat rendah, akhirnya nanti efeknya masuk neraka ya. Dan itu memang diterima permohonan dia itu menjadi umur yang panjang ya. Jadi sepanjang
manusia ini hidup, jin ini hidup, ya iblis dan setan itu akan selalu mendampingi manusia untuk menggodanya dan jin untuk menggodanya agar nanti katanya akan membawa mereka ke dalam neraka, dan ini disetujui, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang biasa itu kesurupan, kemudian seolah-olah dia melihat kakek nenek moyang dan bisa bercerita tentang nenek moyang kita, ya itu memang wajar karena si iblis ini ya menyaksikan nenek moyang kita, tingkah lakunya, sifat-sifatnya, sehingga dia bisa memanipulasi itu untuk menggoda anak cucunya. Gitu. Nah, jadi secara volunteer iblis ini tadi menerima tugas itu, dan itu bukan karena perintah, bukan karena otoritarianisme Allah untuk memaksa sang iblis menerima tugas itu. Ini adalah secara sukarela diterima oleh iblis. Karena kenapa? Allah itu sebetulnya ya tentu sifatnya adalah selalu good, makanya menjadi God, ya. Artinya Allah selalu pro kepada kebaikan, ya. Apa saja yang baik yang datang kepada manusia maka itu dari Allah, dan apa saja yang buruk itu yang terjadi pada manusia dan jin itu kan dari jin dan manusia itu sendiri, ya. Nah, jadi pada dasarnya ya iblis ini karena keangkuhannya, ya, karena keangkuhannya dia mengatakan saya kan tercipta dari api sementara Adam itu tercipta dari tanah, masa saya mau sujud kepada dia? Begitu logika dia yang tadi ya tentu boleh juga dikatakan gagal paham, ya. Ya karena sebetulnya ya Tuhan menginginkan ya supaya semua tadi malaikat itu sujud patuh. Tetapi ya justru iblis kemudian juga beserta pasukan-pasukannya yang namanya syaitan ini ya tidak mau tunduk, bahkan diberikan peluang untuk bisa memanipulasi yang baik itu nampak menjadi buruk, kemudian yang buruk bisa dimanipulasi agar bisa menjadi baik. Nah itulah itu kan dalam surah itu Al-Anfal dikatakan bahwa wa zayyana lakum syaitanu a'malakum, ya, apabila syaitan itu menghiasi atau memanipulasi yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, ya itulah keberhasilan sang iblis untuk menggoda kita. Kemudian ya tentu ini ada pandangan ya bahwa sebetulnya iblis dan setan ini mempunyai juga manfaat bagi manusia apabila manusia atau jin itu tidak tergoda dengan godaan iblis, maka dia akan mempunyai posisi lebih mulia atau menjadi posisi yang sangat mulia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak tergoda oleh sang iblis dan syaitan ini. Tetapi sebaliknya apabila mereka tergoda oleh iblis dan syaitan, maka dia akan turun terperosok jauh ke bawah, posisi asfala safilin, di bawahnya yang paling bawah, ya. Atau dikatakan dalam ayat lain itu balhum adol kal an'am, seperti keadaan binatang ternak, bahkan balhum adol, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak itu, ya, karena terpengaruh oleh godaan syaitan, iblis tadi ini. Makanya ada ulama seperti Badi'uz Zaman Said Nursi dari Turki dalam karyanya Risalah Nur mengatakan bahwa ya sebetulnya ya iblis ini yaitu termasuk memang malaikat, tapi tugasnya memang untuk menggoda manusia secara independen, ya, secara independen. Ar-Rajim tadi itu tidak boleh itu di bawah kontrol Tuhan, ya, harus dia independen untuk bisa menggoda manusia, ya. Tapi kalau tidak tergoda maka justru
ya manusia itu naik derajatnya, dan tentu malaikat atau iblis ini mempunyai manfaat terhadap manusia bila tidak tergoda. Jadi ada analogi seperti komputer itu kan diciptakan bersamaan dengan virus-virusnya ya. Dan kalau tidak ada virus maka komputer itu tidak bisa berkembang. Ya. Tapi karena ada virus yang selalu mengganggu, akhirnya manusia menemukan lagi teknologi yang lebih tinggi. Pentium demi Pentium ya, kemudian berkembang terus karena selalu diganggu oleh tadi sang virus. Jadi boleh juga itu analogi iblis ini atau setan ini dianalogikan dengan virus tadi agar berkembang objek ya tadi itu taruhlah bawahnya komputer, laptop atau HP kita ini ya kalau terganggu oleh virus maka itu bisa juga membuat kualitas ya teknologi komputer itu lebih baik lagi. Dan mungkin sekarang ini ya kita ada corona ya, nah, itu juga bagian kerja tadi syaitan ini ya. Tetapi kalau kita bisa bertahan, itu bisa menjadi herd immunity, kita bisa menjadi kebal, atau kita umpamanya disuntik dengan kekebalan dengan vaksin, maka kita juga bisa melawan tadi virus-virus itu. Ya, saya kira ya ini ya, terima kasih pertanyaannya karena ini memang bisa menyebabkan entitas yang sangat merusak ya seperti Abu Jahal, Firaun, Qarun ya dan mungkin termasuk Hitler ya, Mussolini atau para koruptor kelas kakap itu semuanya ya tentu ini adalah orang-orang yang telah berhasil diganggu, digoda oleh syaitan ar-rajim, sang iblis tadi itu. Dan ada yang menarik itu ya apabila manusia tergoda, justru iblis itu membisiki di belakang telinganya atau di dalam dadanya bahwa saya itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau lakukan loh ya, karena sungguh saya tahu apa efek daripada pelanggaranmu itu. Saya tahu neraka itu sangat luar biasa dan saya ini sebetulnya takut sama Allah. Itu dalam Al-Quran dikatakan inni akhafullah, saya ini takut kepada Allah ya. Jadi mereka juga takut kepada Allah. Makanya Ibnul Arabi mengatakan ya sebetulnya iblis itu ya mempunyai sikap tauhid yang tinggi, artinya dia akui keesaan Allah, cuma tidak mau tunduk kepada manusia ya. Karena ya memang sengaja diformat untuk menggoda manusia, karena kalau tidak ada iblis dan syaitan maka neraka itu tidak ada isinya ya. Jadi mereka menjadi fasilitator neraka dan surga yang bertingkat-tingkat itu, dan saya kira abang kita semuanya Nurhalis Majid itu termasuk dulu hal yang pernah disampaikan dulu bahwa iblis itu adalah malaikat ke-11 sehingga juga melahirkan reaksi dari masyarakat muslim terutama kalangan ulama di Indonesia ya. Ya tapi mungkin karena pandangan seperti ini waktu itu terlalu baru sehingga melahirkan reaksi yang cukup tegang juga waktu itu dari kalangan sebagian ulama di Indonesia. Tapi saya kira sekarang ini ya karena pemikiran Cak Nur ini sudah cukup lama menggelinding ya, itu tahun 70-an, jadi sudah 40 tahunan sekarang ini, ya 50 tahunan malah ya, sehingga saya kira sudah menjadi hal yang biasa. Baik. Demikian Dinda, Syahrir, dan juga moderator tadi. Ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya yang diberikan kepada kita malam hari ini, dan juga mengingat waktu sudah jam 9 malam. Mungkin kita akan lanjutkan pada diskusi selanjutnya di acara virtual Ramadan berikutnya ya.
mungkin untuk malam ini kita cukupkan sekian, dan terima kasih atas kehadiran Bang Akbar di sini dan Kak Nina, kemudian Bang Jo juga malam ini hadir di kami. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok-besok bisa datang lagi untuk bisa bersama kita di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.